ikut apa yang menurut dia benar. Ini Jauh dari pertanyaan kau lah tadi yang awal. Kenapa lah kita berpatokan pada satu kitab tapi banyak cabang, nggak satu jalan lurus saja? masih pusing ujungnya. Mungkin aku dapat alasan kenapa wahyu Al-Quran itu turunkan bertahap agar Rasulullah mudah untuk memahaminya, menghafalnya. Kan butuh 22 tahun. Iya, dua kan? Ya, aku tahu itu. Tapi ya itu kan alasannya kan, nggak mungkin dikasih langsung 30 juz dia bisa paham kan? Bertahap, itu alasannya. Tapi kenapa dia nggak bikin, kenapa disatukan? Apanya? Disatukan semuanya itu, iya. Iya kan namanya biar bisa ngebimbing umatnya lah. Ada nggak disuruh disatukan? Kalau emang disuruh disatukan pasti dari awal-awalnya udah kayak gitu. Kan nggak Berarti itu keinginan umatnya iya. Untuk menyatukan, baru terbentuk agama. Iya biar bimbingannya itu nggak salah. Kok lupa yang zaman Abu Bakar waktu Rasulullah baru meninggal, baru kan itu bingung waktu Rasulullah meninggal. Siapa yang bakal jadi gantiin Rasulullah? Kau ingat tak gimana cara gantinya? Yang gantiin apa nih? Gantiin yang jadi khalifah. Oh, aku nggak tahu itu. Itu kan semua orang kan bingung. Jadi kaum muhajirin sama kaum ansor kan itu setelah mereka hijrah dari Mekah kan. Jadi kaum muhajirin sama kaum ansor bingung siapa yang bakal menjadi khalifah pemimpin mereka semua setelah Rasulullah meninggal. Jadi banyak pertentangan lah. Baru setelah itu karena dianggap Abu Bakar orang yang paling dekat sama Rasulullah, diangkatlah Abu Bakar jadi khalifah. Tapi banyak konflik di zaman Abu Bakar. Contoh yang paling besar adalah banyaknya orang-orang yang murtad. Itu kan munculnya di zaman Abu Bakar. Ya. Terus hubungannya dengan kenapa Al-Quran disatukan? Karena itu ya mereka nggak punya lagi kayak kehilangan arah gitu loh. Kalau kehilangan arah, terus ujung-ujungnya disatukan. Kenapa sekarang banyak yang kehilangan arah lagi? Banyak cabang-cabangnya lagi. Ya kan semakin berjalannya waktu semakin banyak ranting-ranting tumbuh gitu loh, kayak pemikiran-pemikiran lain yang tumbuh dari sana sini. Itu yang dinamakan tadi revisi kan, ada pembaharuan dari setiap maknanya, bukan Al-Qurannya diperbarui. Mungkin Al-Qurannya ada di salah cetak tapi diteruskan mungkin ada. Ya mungkin dari ratusan tahun atau ribuan tahun ini Al-Quran tuh cetakannya selalu sama, ya kan? Pasti ada perubahan sedikit lah yang tidak disengaja, tapi dilanjutkan sama generasi kita. Bukti juga kalau misalnya wahyu itu ada kenapa wahyu itu nggak dikumpulin kayak yang kau bilang tadi kan, dikumpulin sama sahabat-sahabat Nabi, dikumpulin baru dijadiin Al-Quran. Terus bukti-bukti dikumpulinnya itu apa? Kenapa nggak dibikin museumnya? Mungkin expired, jadi bisa hancur. Ya kan kita nggak tahu, soalnya yang kita tahu yang pernah iya yang Al-Quran itu tulis di bebatuan, di kayu-kayu, ranting-ranting. Emang dalam berapa tahun mereka bisa bertahan? Terus disalinnya sama? Disalinnya pakai apa? Tulisan lah. Tulisan di mana? Semua di batu pun pakai tulisan. Ya tulisan kertas. Di kertas. Iya. Kan di zaman Umar bin Khattab. Yang ngumpulin berapa orang? Pasti nggak satu orang kan? Banyak. Tapi banyak. Ada kayak dari banyak-banyak orang, kenapa kau yakin nggak pemikiran mereka sama? Pemikiran mereka sama. Iya, kayak oh ini benar nih punya Rasulullah nih. Aku kumpulin lah biar jadi Al-Quran. Kalau untuk proses aku nggak bisa jawab, aku nggak tahu sih gimana itunya. Tapi kalau aku yang aku tahu itu ya begitu dikumpulin. Tapi kalau prosesnya gimananya, cara mereka ngumpulnya ini benar atau tidak, atau ada yang korupsi ayat atau aku nggak tahu. Korupsi. Kalau kau nggak tahu, kalau kau nggak tahu kenapa kau yakin? Karena itu yang pelajari. Siapa yang ngajarin kau? Siapa yang ngajari kau? Guru lah. Gurumu. Kau yakin yang ajaran gurumu benar? Makanya kau ikutin.
apa yang aku ketahui dulu aku ikuti dulu, setelah aku tahu apa yang benar baru Kan aku ganti apa yang kau agama. ketahui kau tahu dari gurumu. Ya. Hmm. Terus apa lagi? Ada rencana murtad abis ini? Nanti kalau misalnya aku tahu Kristen itu lebih benar dari Islam mungkin. Anjir parah kali, enggak lah, canda. Tapi enggak, aku masih yakin. Itu paling nanti pendapat dia kelihatan ngomongin nanti Agil sama Wapin itu beda pendapat juga nanti. Nah, nanti abis ini aku mau bikin video sama mereka lagi. Nanti aku Twitter lagi. Kalau Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah kadang menyebut diri dia dengan dia, tapi pakai hiya. Kenapa nggak pakai huwa? Kenapa? Paham nggak? Kenapa? Hah? Aku nggak tahu itu kenapa. Ya, aku juga nggak tahu, makanya kau kan huwa kan untuk laki-laki, hiya kan untuk perempuan. Dan kenapa Allah di dalam Al-Quran menggambarkan dia seakan-akan seperti manusia, dia memiliki tempat tinggal, dia memiliki singgasana. Surat apa itu? Nah? Surat apa itu yang jelasin kalau misalnya Allah Al-Baqarah membuat surat seakan-akan dia seperti manusia ada tempat tinggal? ini surat Al-Baqarah yang ayat Berarti kursi. dikasih tahu kalau misalnya itu ada tempat tinggal. Iya. Di mana? Al-Ars. Kan ada di ayat kursi. Habis itu di Tapi kan pendapat kita tentang langit ini kan beda. Nggak mungkin dia tinggal di langit yang dunia kita ini. Kalau emang dia tinggal di langit yang kita dunia ini, pas kiamat nanti langit hancur. iya. Di mana lagi tinggal? Iya. Kan Allah enggak, kan ini cuma penggambaran manusia terhadap Allah, padahal kita nggak tahu kalau Allah tuh sebenarnya kayak mana gitu. Tapi kenapa di Al-Quran penjelasan seakan-akan dia memiliki kayak manusia gitu apanya. Dari penjelasan gue dari awal tadi lah, seakan-akan kayak ini penjelasan tentang agamamu ya, agama kita Agamamu. lah, agama kita, Ada murtad ya. agama kita. dia Nah, kayak setiap Islam agama KTP. pasti ada cerita juga, ada cerita kayak kita ini, agama ya kan? Aku belum murtad ya. Salah contohnya itulah, kalau misalnya emang ada yang korupsi ayat-ayat gitu, kan ayat-ayat dia semua kitab suci kan hampir mirip-mirip tuh kan, hampir mirip-mirip tuh, banyak yang mirip malah. Itu pasti ada yang korupsi ayat. Pandangan kita kan kitab lain yang korupsi ayat kan. Tapi kan ada juga yang bilang itu kalau disatuin jadi pelengkap. Anjir ini terlalu Sedangkan kalau misalnya itu jadi pelengkap, kenapa masih ada yang bertabrakan? kan karena tafsiran yang gue bilang tadi. Tafsiran apa? Orang Mereka nggak pakai bahasa Arab kok agama lain. Mereka awalnya itu nggak pakai bahasa Arab kok dibuatnya. Iya, tapi kan iya. Atau Mereka dapat cerita dari mana tuh? Kenapa bisa hampir mirip? Kenapa bisa berlawanan? Sedangkan mereka tuh nggak ngambil dari wahyu Rasulullah. kan banyak kan kitab ada 4 kan itu oleh Allah. Zabur, Taurat, Injil, Satu lagi? Al-Quran. Ingat kok ya? Kalau Ustadz lagi nggak ingat nih. ingat lah gampang aja ZD TF IS. Iya, ruang lingkup terlalu jauh loh, aku bingung cara jawabnya. Makanya itu kita kumpulin jawab. Aku dari dulu tuh pengen Cara data. dari SMA itu udah mau ngumpulin pertanyaan tapi aku lupa terus. Banyak pertanyaan sebenarnya. Pasti ada pertanyaan kita kan. Kau pernah nggak bertanya-tanya? Tapi gitu loh, memang kita kayak setiap kita kayak nemu jawaban, tapi kita punya lagi ketemu lagi jawaban yang Ya, seakan-akan bertolak belakang sama jawaban yang pernah kita jumpain. Yang kita yakini lah misalnya. Ya itu karena otak manusia itu kompleks. Nah, otak manusia itu kompleks bukan baru-baru ini. Dari awal manusia dibentuk, dari zaman-zaman dulu, itu udah kompleks. Pasti untuk pembuatan penyatuan Al-Quran ini, otak mereka juga udah kompleks dong. Pasti pemikiran dari paham mereka lah yang mereka tuangkan ke Al-Quran. Kalau emang dari pemahaman mereka, berarti bukan dari pemahaman Rasulullah dibuatnya. Bisa jadi kan bertolak belakang dengan pemahaman Rasulullah. Bisa jadi ada kesalahan.
Tapi gimana ya cara bilangnya? Aku nggak tahu cara apa mau lanjutnya. Aku nggak tahu juga gimana cara jawab. Tapi aku Jangan memang ketawa. masih percaya ya, masih percaya dan yakin kalau memang Al-Quran itu masih lengkap akibat ya itu perjuangan sahabat waktu setelah Rasulullah meninggal, kan itu dikumpulkan setelah Nabi. Sekarang inilah pertanyaannya, kenapa harus surah Al-Fatihah yang pertama, kenapa enggak surah Al-Isra? Kan itu yang pertama, diturunkan. ayat pertama yang diturunkan kan gitu kan. Sedangkan itu sisanya berurutan ya kan. Nah, Kaki kodok. dan malah surah Al-Maidah yang terakhir yang ada di juz 3. Lo bukan Anas. Goblok. Quran Anas kok terakhir. Quran Anas. Ayat yang terakhir aku bilang. Quranmu yang versi berapa? Beda. Udah update? Beda. Belum. Kan gitu, berserak gitu loh, makanya mulai disusun lagi biar Disusun rapi. lagi sama manusia yang otaknya kompleks. Tapi kan Yang kita nggak bisa, kalau misalnya kita cerna, kita nggak bisa ikutin secara pemikiran kita, tapi kita harus ikutin karena secara agama kita harus meyakini. Kita meyakini itu karena label agama kita. Selain kita nggak tahu itu betulan label agama kita apa enggak. ya kalau karena gimana ya, kita nggak bisa bandingin kehidupan kita yang sekarang sama yang itu, kan terlalu jauh mau kita bandingin. Kita kalau ditanya gimana kejadian yang sebelumnya, ya kita cuma berdasarkan buku. Kalau kita tanyakan secara kronologi yang pasti, kan kita nggak bisa. Kenapa nggak dibuat dari kayak misalnya udah tahu nih, yang Maha Kuasa udah tahu kalau misalnya udah mulai melenceng kitab-kitab kita ini, nggak diturunkan lagi yang utusan barunya Kan udah dibilang ya, oleh Nabi Muhammad yang terakhir ya. Kenapa kalau misalnya emang kayak gini, emang melenceng kayak gini, kita tuh jadi tumbal jatuhnya, karena kita udah dapat sisa-sisanya, udah ujung-ujung kali nih, kita udah banyak dapat perubahan, kita nggak tahu benar apa salahnya. Itulah yang dibilang manusia harus apa, kan manusia hidup ada juga yang namanya ujian dan cobaan buat meningkatkan derajatnya. Jadi kau masih yakin dengan Agama Al-Quranmu yang sekarang? Emang Islam. Yakin dengan kok agama nggak Islam. bisa menggoyahkan orang cuman karena pertanyaan yang Aku nggak menggoyahkan, aku tuh cuman mau dapat jawaban. Aku nggak Iya. menggoyahkan, aku bukan berarti aku nggak yakin, cuman aku mau dapat jawaban aja. Mungkin karena ilmu aku masih kurang ya. Itulah kerugian aku kuliahnya nggak lanjut di keagamaan. Win ya. Ya, UIN ya kan contohnya, atau masuk pesantren Karena kan ya, negeri terus sih. Kayak mana nggak ada duit. Karena kan dulu mahal. Ya, intinya kan pakai duit SPP lagi tiap bulan, belum lagi biaya hidup kau. Nggak mungkin orang pesantren tuh ngasih kau cuma-cuma makan. gini lah, kapan kalender pertama kali ditetapkan? Kalender masih Saat kalender tuh ditemukan kupikir dari kalender perhitungan astronom gitu. ditemukan. Enggak, kan ada sejarahnya, makanya belajar lanjut. Ya, kok jelasin lah. Kan aku udah bilang tadi, aku tuh nggak ngambil basic agama. Itu yang ada dulu zaman Nabi Isa. Nah, Sama belakang juga. Itu saat- mau tidur nggak ada enak. itulah saat ada pendeta dia menetapkan bahwa hari Minggu dia menetapkan kalender Masehi itu di bulan 3 pertamanya. Pas ulang tahun aku, kayak itu perayaan ulang tahun aku tuh. Sama kayak ini kalau kalender Januari, Februari, Maret, kalender Maret. Hijriah Ditetapkan apa awal? Sejak kapan? Bulan apa? Hah? Bulan apa pertama ditetapkannya? Rabiul awal. Juni wali. sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Baru dibikin kalender Hijriah. Itulah awal mulanya
Itulah yang apa, 1 Muharram. Itu kan dibuat awal mula tanggal satunya ini apa? Tanggal satunya bulan Hijriah. Bulan Muharram. Karena ditetapkan berdasarkan Rasulullah pertama kali dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti kalender hijrah itu kalender peringatan awal mula Rasulullah berhijrah. Ya. Bentar. Dia hijrah atau iya betul hijrah. Kalau Isra Mi'raj beda ya. Mi'raj dia sholat. Kau pernah dengar nggak cerita kalau Nabi Aku takut karena kau pernah sholat ya? Nggak, kau pernah dengar cerita nggak bahwa kalau Nabi Musa pernah menyalahkan Nabi Adam? Enggak, coba ceritakan. Aku juga baru tahu sih kemarin ada itu. Nabi Musa pernah menyalahkan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam dia makan buah kuli sehingga kita semua dapat kena imbasnya itu. Baru Kenapa enggak Nabi Adam yang menanggung dosa kita semua? Iya, Karena dia awal mulanya. baru Dan kenapa Nabi Adam menurut di Al-Quran kalau pada ini Nabi Adam itu cuma satu apa enggak? Nabi Adam itu cuma satu apa enggak? Manusia pertama itu satu apa enggak? Manusia kan kalau dari Latin yang aku dengar kan Adam dan Hawa. iya, kan manusia yang pertama kan Adam dulu, baru diciptakan Hawa karena Adam kesepian. Iya. Itu masih Kalau surga. dari bahasa-bahasa bumi yang aku baca, Nabi Adam itu makhluk pertama yang diciptakan untuk turun ke bumi, bukan ke dunia. Berarti dia turun sendiri tanpa Hawa gitu. Iya sama Hawa lah. Enggak, maksudnya makhluk hidup pertama yang diciptakan lah. Ya sama Hawa berarti turun ke bumi berdua yang pertama kali ya. Di bumi, Iya. bukan di dunia. Berarti ada yang di dunia lain tuh. Di planet lain yang diturunkan. Berarti kok juga berarti ini melenceng ke bawah kalau di dunia ini memiliki kehidupan juga gitu. Iya, aku penasarannya kayak gitu. Multiverse. Iya. Ini aku pengen Doctor Strange. Yes. Multiverse. Ya waktu itu berawak jadi awak tengok. Kau tahu apa jawaban Nabi Adam? Apa? Jawaban Nabi Adam itu dia balik lagi kayak sebenarnya itu yang kau pertanyaanku tadi. Karena semuanya udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua ini udah ada takdir Allah. Berarti kalau misalnya Nabi Musa menyalahkan dia, berarti dia menyalahkan keputusan Allah. Itu jawaban Nabi Adam. Berarti dari ajaran-ajaran selama ini yang bilang penyebab kita turun ke bumi itu karena Nabi Adam, berarti mereka salah. Karena bukan karena Nabi Adam, karena udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Itu Berarti kita semua, nggak bisa menyalahkan Nabi Adam untuk turun ke bumi. tapi bahasanya bukan dituliskan di Lauhul Mahfuz. Bahasanya dia bilang semua itu udah ditakdirkan oleh Allah gitu loh. Ya ditakdirkan kan ditulis berarti di Lauhul Mahfuz. Iya, gitu. Kenapa kita, kalau menurut aku kita nih hidup kayak trial. Nah, hidup ya hidup, terus mati ya mati. Ya. Setelah itu kan kita hidup lagi nanti kan. Itu kalau dari agama dia. Kan Dup, reinkarnasi jadi burung kok ya? Enggak berkolaborasi kan emang kan setelah Ya, hari akhir. ah, Hari akhir ya. Aku bisa reinkarnasi. dan juga pernah ada ini. Apa Kita kan kayak kau lah kan sulit percaya. Oh itu benar nggak yang agama kita sekarang kan? Yang kau sulit percaya. Jadi Oh, kok gampang kok- percaya ya? kok sulit ini kan menerima suatu nilai hal yang benar kan? Sebenarnya ini betul atau tidak gitu. Itu enggak? Yang aku bilang. Kau salah. Kebakar anjing. Iya. Jadi kayak suatu hal yang benar tuh nggak perlu kita harus alami dulu baru kita percaya. Nggak harus kita alami, tapi harus kita dapat jawabannya. Kita nggak harus percaya mentah-mentah. Kan kita dikasih gelar makhluk intelek. Terus juga kita satu-satunya di dunia ini yang berani pakai gelar maha selain Allah. Anjir. Mahasiswa, anjas. Itu udah melenceng, itu udah mahal kita kan, udah paling siswa kita si paling. Apa lagi ya? Banyak lah sejarah sama ini.
Muawiyah itu gimana? Aku lupa. Hmm? Kau tahu pelajaran Muawiyah itu nggak? Enggak sekali, enggak ya? Aduh, aku mau ceritain aku juga lupa. Lupa Nanti ingat. kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Nanti kita pelajari Udah habis nih kan masing-masing. ya. Nanti kita tanya sama yang guru lagi. Iya, karena kan ada yang namanya waktu itu pernah perang Kandak ya. Yang perang antara saudara. Gara-gara apa perang Aisyah sama Ali. Nggak pernah dengar. Sulit nih.